Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Selanjutnya anak-anak sekalian silakan coba berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan bajunya yang belum dimasukkan bagi putranya. Ya, oke. Ya, silakan duduk kembali. Yang tidak masuk hari ini siapa? Tommy. Kemana Tommy? Oke, ya. Mudah-mudahan Tommy bisa sembuh kembali dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Orang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jika kalian bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka kalian akan mendapatkan sebuah kesuksesan nanti. Makanya dalam belajar, dalam mencari ilmu harus bersungguh-sungguh. Paham ya? Jadi siapapun kalian, apalagi kalian masih memiliki banyak peluang, memiliki banyak waktu untuk meraih kesuksesan itu. Sekali lagi, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari faktor penyebab atau faktor pendorong perubahan sosial budaya. Seperti yang ada di depan. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan, kita sudah membahas tentang faktor pendorong atau penyebab perubahan sosial budaya. Pada hari ini kita akan membahas faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apakah kalian masih ingat minggu kemarin mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya? Ada yang ingat? Ya. Ya, faktor penyebab perubahan sosial budaya yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua apa? Penemuan baru. Iya, penemuan baru. Dan yang ketiga adalah Konflik. konflik. Itu adalah faktor pendorong perubahan atau faktor penyebab perubahan sosial budaya. Oke, kita kasih aplaus untuk dulu. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini adalah yang pertama, dengan menggunakan metode diskusi kelompok, penayangan video gambar melalui PPT, peserta didik nanti dapat menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah Dengan ya. menggunakan metode diskusi kelompok, penayangan video gambar melalui PPT, peserta didik dapat menganalisis sikap masyarakat Iya. tradisional dengan benar. Oke, betul. Dapat menganalisis kehidupan masyarakat yang tradisional dengan benar. Yang ketiga, coba yang ketiga beda. Dengan menggunakan metode diskusi kelompok, penayangan video gambar melalui PPT, peserta didik dapat menganalisis kehidupan masyarakat yang tradisional dengan benar. Iya, oke. Pentingnya kompetensi, ya. Pentingnya kompetensi kita mempelajari faktor penghambat perubahan sosial. Dengan mempelajari faktor penghambat perubahan sosial, maka dapat membuka pikiran kita, dapat membuka mata kita tentang bagaimana faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ini garis besar pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan inti. Nanti kalian akan dibentuk sebuah kelompok
Dari kelompok itu nanti kita akan berdiskusi. Dari diskusi itu nanti kita akan mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Selamat pagi. Yang semangat. Saya ulangi, selamat pagi. Kalau saya bilang 1, kalian tepuk tangannya 1. Kalau saya sebut 2, tepuk tangannya 2. 1, 2, 1, 2, 2. Oke, kita kasih aplaus. Selanjutnya saya putarkan sebuah video. Silakan disimak dan diperhatikan. Nanti setelah kalian melihat tayangan video, maka nanti silahkan kalian catat yang penting dari penampilan video tadi. Nanti akan kita bahas, kita analisis di sebuah kelompok. Ya. Kemunculannya masyarakat tradisional umumnya terdapat di pedesaan, namun antara masyarakat pedesaan dan masyarakat tradisional sebenarnya tidak bisa disamakan. Masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan dan kebanggaan. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional adalah melaksanakan warisan mereka dengan murni. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar. 5. Adat istiadat atau kebiasaan. Tahukah kamu yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan? Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan. Ya, salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Yang kelima apa tadi? Yang tahu nggak? Ya, elok. Iya, adat istiadat atau kebiasaan. Faktor penghambat perubahan sosial yang kelima adalah adat istiadat atau kebiasaan. Kita lanjutkan. Ada. Ya, silakan kalian berdiskusi, silakan kalian cari di buku paket atau di bahan ajar. Kalau tidak tahu, masih kurang puas, silakan kalian cari di internet. Ya, ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan cari referensi di buku paket ataupun di internet yang beberapa.
perempuan silakan cari di bahan ajarnya. Jika di bahan ajar nanti belum puas, silakan boleh mencari referensi di internet. HP-nya silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Siti Romadana. Di samping saya Ella Wulandari, Faiza Sulpamaria, dan Bulan Sabitri. Hasil analisis kelompok kami tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari masuk tidaknya pendidikan alam masyarakat itu. Ada juga daerah yang memang terisolir, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi banyak juga daerah yang sebenarnya terisolir atau sulit menjangkau. Komunikasi dan transportasi yang memiliki keinginan kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Ya, oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2 dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan menggunakan diri saya sendiri Ahmad, di samping saya Sone, Ketika Farisi, dan Ketika asal analisis kelompok kami tentang adat istiadat. Adat istiadat atau kebiasaan adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berundang-undang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat istiadat bersumber dari nilai tradisional yang telah melekat pada kehidupan masyarakat. Istiadat telah mereka nikmati sebagai dari kehidupan mereka. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal yang akan menjadi adat mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus. Baik, anak-anakku sekalian, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 serta kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Ada pertanyaan dari diskusi kelompok tadi? Oke, ada ya. Oke. Barangkali ada nggak yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok pada hari ini? Silakan. Ya. Ya. Iya betul. Kita kasih aplaus untuk kami.